menikmati tempat yang terbaik ini. Salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan wabil khusus yang sudah melaksanakan ibadah haji, yang sudah jadi haji, Pak Haji dan Bu Haji, di waktu ini kita diingatkan kembali perjalanan kita dulu ketika melaksanakan ibadah haji. Dulu kita berharap haji kita mabrur, maka mudah-mudahan mabrurnya terjaga ya. Karena yang susahnya kan menjaganya ya. Orang pergi haji ada yang 60 juta, ada yang 500 juta, ada yang 600 juta. Gampang saja itu ya. Tapi menjaga yang kita harapkan hajan mabrur, haji yang mabrur, ini setelah pulang haji seperti kita yang sudah melaksanakannya ya. Apa ciri haji mabrur itu apa? Zahidan fid dunya wa ragiban fil akhirah. Sama dunia itu udah enggak ya, bukan enggak mau dunia, kalau di dunia ya masih tetap dunia. Paling tidak dunia ini diatur oleh kita, bukan kita diatur oleh dunia. Waragiban fil akhirah, dan akhirat sudah menjadi fokus kita sudah. Ya. Perjalanan hidup kita ini sudah fokus menuju akhirat. Jangan gini hari masih ngurusin ijazah aja. Ya, udah. Akhirat sudah. Ragiban fil akhirah. Ya. Kemudian adalah lainul kalam. Sudah mulai berbicaranya diatur. Kapan kita harus berbicara dan kapan tidak harus berbicara. Wa it'amul miskin, dan senang memberi makan orang-orang yang miskin. Maka di bulan ini juga kita dianjurkan untuk berkurban dalam rangka mengingat perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan segala pengorbanannya, dan kita memberikan perhatian kepada orang-orang miskin. Bahkan Idul Adha itu ayamu aklin wa syurbin wa dzikrun lillahi. Kalimatnya menarik. Jadi Idul Adha itu hari-hari makan dan minum. Makanya ada nyate bareng tuh, bener itu. Ya, ayamu aklin wa syurbin wa dzikrun lillah. Tapi makanan dan minumannya itu adalah mengekspresikan betul-betul mensyukuri dari nikmat Allah, bukan sekedar kuliner, tapi memang kul washrab walbas watasoddaq. Makan, minum, jangan lupa makannya kenceng, minumnya kenceng, sodakohnya macet. Nah, itu tambahan saja, hanya mengingatkan, karena bagaimanapun bulan yang terbaik ini adalah bulan yang memberikan peringatan kepada kita supaya kita berkorban. Apa yang kita korbankan? Yang kita korbankan yang menghalangi kita mau melaksanakan perintah Allah. Kecintaan kita kepada Allah tidak boleh dikalahkan dengan kecintaan selain Allah. Maka Nabi Ibrahim diuji, cinta enggak kepada Ismail? Pasti cinta.
Tapi lebih cinta kepada Ismail atau lebih cinta kepada Allah? Maka karena lebih cinta kepada Allah, cinta kepada Ismailnya dibuang dan Nabi Ismail siap disembelih. Nah, jadi yang menghalangi kita untuk melakukan perintah Allah supaya disembelih. Baik, pada pagi hari ini kita lanjutkan kaitannya dengan al-af'al fi shalah, beberapa amalan dalam salat. Salah satunya adalah raf'ul yadain, mengangkat tangan. Ada 3 hal kaitannya dengan mengangkat tangan ini. Pertama, hukumnya apa ketika kita sholat mengangkat tangan? Takbir itu artinya apa? Takbir itu Allahu Akbar, mengangkat tangan lain lagi. Tangan dan sampai kapan kita mengangkat tangan? Hukum mengangkat tangan, fa amal hukmu fadhahabal jumhur ila sunnatun fi shalah, bahwa jumhur mengatakan mengangkat tangan itu hukumnya sunnah ketika sholat. Wadhaba Daud wa jamaah min ashabi ila anna dzalika fardun. Jumhur mengatakan sunnah. Jumhur ini artinya adalah kebanyakan para ulama. Jumhur mereka mengatakan sunnah, tapi Daud dan jamaahnya mengatakan fardun. Wa haula in qasamu aqsaman faminhum man aujaba dzalika fi takbiratul ihram faqat. Nah, ketika yang berpendapat wajib, nah itu pun terbagi lagi. Mereka mengatakan kapan mengangkat tangan itu wajib, fi takbiratul ihram faqat. Jadi hukum yang menyatakan wajib angkat tangan itu ketika takbiratul ihram saja. Wa minhum man aujaba dzalika fil istiftah wa indar ruku'. Yang kedua mengatakan wajib yaitu ketika istiftah, ketika memulai sholat dan hendak ruku. Ketika mau ruku, yaitu wa minhum man aujaba dzalika min hadainil mawdu'aini wa inda sujud. Nah, jadi yang satu yang mengatakan wajib itu, satu wajibnya hanya takbiratul ihram saja, ya. Kedua, satu takbiratul ihram, kedua hendak ruku. Ketiga, wajibnya itu adalah ketika hendak sujud. Mau sujud itu takbirat mengangkat tangan. Ketika mengangkat tangan sudah tentu sekaligus juga mengucapkan Allahu Akbar. Nah, 3 ini ya. Kenapa mereka berbeda pendapat? Wa sababu ikhtilafihim mu'aradatu dhahiru hadisi Abu Hurairah alladzi fi ta'limu faraidis shalah li fi'lihi alaihi salatu wassalam. Wa dzalika anna hadis Abu Hurairah innama fihi anu qala kabbir. Hadis Abu Hurairah hanya menyatakan kabir, ucapkan Allahu Akbar, walam ya'muruhu bi rab'i yadayhi. Tidak diperintahkan untuk mengangkat tangan. Disuruh takbir ya. Ya, ini hadisnya begitu, ya. Hadis Abu Hurairah mengatakan wa kabbir, ucapkan Allahu Akbar, tapi tidak memerintahkan angkat tangan. Antum yang sudah pernah pergi haji insya Allah akan ketemu dengan model begitu. Tangannya enggak diangkat. Kalau antum perhatikan, nah, ini dia dasarnya hadis Abu Hurairah hanya mengatakan Allahu Akbar, tapi tidak memerintahkan angkat
tangan. Jadi tangannya begini aja. Ya, tidak begini. Itu hadis dari Abu Hurairah kaitannya dengan tidak mengangkat tangan. Wasabatan wa sallam min hadisi Ibnu Umar wa ghairuhu annahu kana yarfa yadaihi idza tatahas shalah. Tetapi hadis dari Ibnu Umar ya dan yang lainnya mengatakan yarfa yadaihi idza tatahas shalah. Ketika memulai salat dia dengan mengangkat tangan. Jadi kalau tadi hanya bilang Allahu Akbar saja tidak mengangkat tangan, tetapi hadis dari Ibnu Umar dia mengucapkan Allahu Akbar sekaligus mengangkat tangan. Wa ma ikhtilafum fil mawadi' allati turfa fiha padahaba ahlu Kufah Abu Hanifah Sufyan wa Suri wa sairu fuqahaihim ila anu la yurfa al musalli yadi illa inda takbiratul ihram faqat. Nah, jadi kapan kita mengangkat tangan? Pendapat yang pertama dari ahlu Kufah. Siapa ahlu Kufah itu? Abu Hanifah, Sufyan as-Sauri dan kebanyakan ahli fikih. Mereka mengatakan anu la yurfa al musalli yadai illa inda takbiratul ihram faqat. Jadi kapan mereka mengangkat tangan? Ketika takbiratul ihram saja. Wa hiya riwayatun Ibnul Qasim an Malik. Itu pendapat ahlu Kufah bahwa mengangkat tangan hanya ketika takbiratul ihram. Yang lain tidak. Wa dhahaba Syafi'i wa Ahmad wa Abu Ubaidah wa Abu Ubaid wa Abu Saur wa jumhuru ahlul hadis wa ahlul dhahir ila raf'a inda takbiratul ihram wa inda ruku wa inda raf'i minar ruku. Ini yang biasa kita lakukan. Ya. Bahwa Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Ubaid, Abu Saur dan jumhur ahli hadis dan juga ahli dhahir mereka mengangkat tangan ketika inda takbiratul ihram satu, wa inda ruku ketika mau ruku, wa inda raf'i minar ruku ketika bangun dari ruku. Ada ya? Takbiratul ihram ketika mau ruku, ketika bangun dari ruku. Wa hiya marwiyun an Malik ila anna inda ba'di ulaika fardun wa inda Malik sunnah. Cuma kalau yang diriwayatkan oleh Malik dan sebagiannya mereka tidak mengatakan wajib tapi sunnah. Wa dhahaba ba'du alil hadis ila raf'iha inda sujud wa inda raf'i minhu. Nah, ini yang bisa jadi asing. Termasuk sekali lagi saya melihat ketika orang sedang mau sujud itu angkat tangan. Sujud. Antum kalau pernah pergi haji akan ketemu itu, ya. Jadi ketika biar lebih gampang. Jadi ketika begini ya angkat tangan, bangun juga angkat tangan. Ini yang kita tidak ketemu di sini ya. Ya, ketika sujud. Nah, itu saya melihatnya ketika haji ketemu dengan model begitu ya. Tapi karena udah tahu ya paham saja, tapi kan loh itu kalau Indonesia itu ada sujud angkat tangan lagi sujud gitu kan. Nah, sekarang Bapak tahu memang ada riwayatnya ya, ketika dia sujud mengangkat tangan ya. Ini wadaba ba'du ahlil hadis, ini pendapat sebagian ahli hadis ila rafya inda sujud wa inda raf'i minhu, ketika sujud dan bangun dari
sujud tadi. Ya. Posisinya setelah duduk antara dua sujud tadi. Wa sabab fi hadzal ikhtilaf kulluh ikhtilaful asar al-waridah fi dzalika wa mukhalafatil amal bil Madinah li ba'diha. Terjadinya perbedaan pendapat dari ketika letak sujudnya atau posisi sujudnya itu adalah ikhtilaful asar. Ada beberapa riwayat hadis. Hadis yang pertama, hadis Abdullah ibnu Mas'ud. Wa hadisul Barra ibnu Azib annahu kana alaihi salatu wasalam yarfa yadahi indal ihram marrah wahidah la yazid alaiha. Jadi bahwa hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud ini, kana alaihi salah, Rasulullah ketika sholat yarfa yadahi indal ihram marrah wahidah la yazid. Jadi Rasul hanya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Itu saja. Nah, kira-kira. Ya, la yazid. Tidak ada lagi selain itu. Berarti yang lain-lainnya tidak angkat tangan. Itu hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud. Wal hadisus tsani, hadis yang kedua, hadis dari Ibnu Umar an abihi anna Rasulullah kana idza ftataha sholata rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' rafa'aha aidan kadzalik wa qala sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Kalau ini dua kali, yaitu ya ketika takbiratul ihram dan ketika bangun dari ruku dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Kana liyaf'al dzalika fi sujud, tidak melakukan, tidak mengangkat tangan ketika sujud. Jadi perbedaan ini sebetulnya antum sudah melakukan, cuma memang secara rinci dari pendapat ulama ini kita tidak mengetahuinya, karena kan sholat kita ini alami aja, dari dulu ngikutin begitu aja ngikut gitu kan ya. Nah maka dipastikan, harus dipastikan mengangkat tangan tidak asal mengangkat tangan, ada riwayatnya. Nah, ini riwayatnya yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Wa hadisu muttafaq ala sihhatihi. Wa zamu anna ruwiya dzalika anin nabi 13 rajulan min ashabi. Nah, jadi hadis yang kedua ini kaitannya dengan takbir. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika bangun dari ruku. Hadisnya ini diriwayatkan oleh 13 sahabat. Jadi hadis ini kan prosesnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada hadis mutawatir, ada hadis ahad, nanti ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu'. Nah, itu dalam ilmu hadis. Kapan hadis itu dikatakan mutawatir? Kapan hadis itu dikatakan ahad? Kapan hadis itu dikatakan sahih, hasan, dan dhaif dan maudhu'? Itu khusus itu mempelajarinya dalam ilmu mustalahul hadis. Tapi Bapak nggak usah belajar itulah, kelamaan. Ya, sekarang hadis itu sudah banyak kitab-kitab hadis. Kalau ada hadis dia dijelaskan ini hadis sahih, ini hadis hasan. Ya. Jadi hadis-hadis yang ada, makanya paling tidak Bapak di rumah itu punya kitab hadis, paling tidak hadis Bulughul Maram dengan hadis
Nuzhatul Muttaqin misalkan. Itu saja yang umum sudah. Udah banyak terjemahannya juga sudah ada. Sebab hadis itu Bapak Quran kayaknya punya banyak di rumah itu. Apalagi Yasin ya. Masya Allah. Tapi kitab hadisnya, kitab hadis apa yang Bapak punya gitu kan ya? Nah, itu paling tidak dimiliki lah. Mudah-mudahan walaupun gak dibaca, paling tidak ada keberkahan, ada buku hadis di situ. Karena sumber kita itu Quran dan hadis. Kali-kali dibaca. Bapak-bapak yang rajin baca Quran, alhamdulillah ya. Tapi juga baca hadis, karena itu sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perhatian kita kepada hadis ini rada kurang. Ya, makanya ada beberapa masjid itu kalau habis sholat dia bacakan hadis. Kalau baca Quran biasa ya, sebelum adzan dibacakan Quran. Ya, hadisnya enggak. Nah, maka sebagian ada masjid setelah sholat berjamaah imamnya berdiri atau ada yang baca yang lain, ya misalkan Riyadhus Shalihin gitu kan, dibaca saja. Keberkahan membaca hadis yang itu juga sumber daripada perjalanan hidup kita ya. Maka saya harapkan ya sementara kalau belum, karena kalau sudah ada bukunya insya Allah lama-lama mau baca nggak? Ya lama-lama baca. Kalau nggak ada bukunya ya, padahal hadis dan Quran itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah itu sudah, antum tidak usah belajar ilmu mustalahul hadis kelamaan ya, tapi baca saja hadis, nanti di ujungnya ada keterangan hadis ini sahih, hasan. Kalau hadis-hadis dhaif biasanya lebih dikhususkan, apalagi nanti hadis qudsi. Ada lagi hadis, kalau hadis qudsi itu biasanya hadis qudsi itu menjelaskan tentang kekuasaan Allah. Contohnya, akulah yang memberikan rezeki kepadamu. Jadi kekuasaan Allah, kehebatan Allah itu, kalau antum mau memahami kehebatan Allah, bacanya hadis qudsi. Ya, disitulah Allah akan menjelaskan siapa dirinya. Apa yang bisa kita jadikan sandaran, karena kan keyakinan kita makrifah kepada Allah kadang-kadang lemah. Sampai termasuk kalau dalam salah satu contoh, akulah yang memberikan rizki kepadamu. Sementara ini kan ada enggak Allah saja gitu kan. Nah, kata Allah, akulah yang memberikan rizki kepadamu. Berinfaklah engkau dan aku akan berinfak kepada engkau. Anfik unfik. Jadi itu kekuasaan Allah dijelaskan dalam hadis qudsi. Dalam hadis yang lain, kalau yang hukum-hukum itu kitab hadis Bulughul Maram. Ya, itu hadis yang banyak menjelaskan tentang hukum udhiyah, korban, makanan-makanan seperti apa, itu banyak dijelaskan dalam hadis Bulughul Maram. Kalau hadis seperti Riyadhus Shalihin atau Nuzhatul Muttaqin itu lebih menjelaskan tentang akhlak. Di situ akan dijelaskan nanti hasan, sahih dan begitu berikutnya. Dan buku hadis itu dia tidak seperti hadis kalau antum punya kitab Sahih Bukhari. Hadis itu kalau yang lengkap tuh annya 2 halaman. Annya saja. Baru an Abi Hurairah atau an Aisyata, itu hadis sebelumnya sudah ada an-nya. Nah hadis yang kita punya kayak tadi Bulughul Maram, kemudian Riyadhus Shalihin, itu sudah di-cut, sudah dipotong langsung ke sahabat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebelumnya an-nya masih banyak, apalagi mutawatir. Itu minimal sahabatnya 10, tabi'innya 10, bisa minimal 30 orang.
Ya, jadi antum baca hadis itu an gak nyampe mana nih matannya. Ya, nah, makanya sudah di kitab Bulughul Maram atau di Riyadhus Shalihin sudah di-cut itu. Langsung an Aisyata, an Abi Hurairata, itu sebetulnya sebelumnya ada namanya sanad. Ya. Jadi kan Abu Hurairah ini ketika dia mendengar hadis, dia tanya, karena hadis itu ditulisnya setelah Rasulullah meninggal. Kenapa? Karena waktu itu takut campur antara Quran dan hadis. Haufan ayyahtalita bainal Quran wal hadis. Makanya kitab hadis itu akan muncul perbedaan pendapat nanti. Satu riwayat mengatakan hadis ini sahih, enggak, hasan. Nah, kalau ada orang bilang hadis ini sahih apa enggak, dia taunya sahih aja gitu kan. Hadis dhaif boleh enggak diamalin? Boleh untuk fadhailul a'mal. Jadi kan bilang, oh hadis ini dhaif, kalau dhaif tidak boleh dipakai. Nanti dulu. Tidak semua hadis dhaif tidak boleh diamalkan. Ya. Salah satu yang dibolehkan adalah fadhailil a'mal, untuk amalan-amalan sebagai motivasi saja. Andaikan ada nih misalnya. Ya, siapa yang hadir di majlis taklim enggak ngantuk misalkan. Misalnya gitu kan? Dia akan mendapatkan bidadari 20 orang misalkan. Oh hadisnya dhaif gitu kan? Ya, enggak apa-apalah dhaif. Biar semangat, jadi ngajinya enggak ngantuk. Itu contohnya saja. Ya. Jadi ada hadis memang dhaif tapi memang li fadhailil a'mal. Kalau hadis dhaif itu tidak boleh digunakan untuk menentukan hukum. Ya. Hadis dhaif enggak boleh, ya. Yang boleh hadis sahih dan hasan. Itu baru bisa. Baik, kita lanjutkan. Anau kana yarfa yadahi 'inda sujud. Nah, hadis yang ketiga, hadis Wa'il ibnu Hajar. Wa fi ziyadah ala ma fi hadis Abdullah ibnu Umar, anau kana yarfa yadahi 'inda sujud. Nah, ini tadi, dan kita antum kalau mau nyoba boleh saja, ada riwayatnya kok. Sekali-kali pas sujud pakai angkat tangan. Ada riwayatnya, cuma kita belum terbiasa, ya. Karena memang ini pendapat dari yang lain. Nah, dari 3 hadis ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faman humila rab'u hahuna ala annahu nadbun au faridah. Ya. Dari hadis yang 3 tadi, ya, itu pendapatnya secara hukum ada yang bilang sunnah, ada yang bilang wajib. Faminhum man iktasara bi alal ihram faqat, tarjihan li hadisi Abdullah ibnu Mas'ud wa hadisul Bara ibnu Arib. Nah, dari mereka hanya memilih satu hadis tadi, tarjih namanya. Ini saya ingatkan lagi, ya. Kalau hadis tadi 3 ini berbeda kan? Ya. Secara zahir hadis yang 3 ini ta'arud, bertentangan. Nah, ketika bertentangan berarti harus diambil salah satunya, itu namanya tarjih. Memilih dari hadis yang 3 tadi, mana yang lebih sebut saja lebih sahih pendapat dia, itu disebut tarjih. Memilih satu dari yang bertentangan itu. Nah, di Muhammadiyah itu ada namanya majlis tarjih. Hadis-hadis yang ada itu nanti diambil mana yang lebih baik, namanya tarjih. Nah, maka dari hadis yang 3 tadi, ya,
ada satu pendapat dia mengambil hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud dan hadisul Barra. Apa hadisnya? Yaitu annahu kana alaihi salatu wassalam yarfa yadai indal ihram marrah wahidah la yazidu alaiha. Jadi menurut dia hadis inilah yang paling tepat, maka dia ambil hadis ini. Itu namanya metode tarjih. Lalu hadis yang lainnya gimana? Hadis yang lainnya tidak diambil, karena menurut dia hadis ini yang paling kuat, yaitu takbirnya hanya sekali ketika takbiratul ihram. Para rafu fil maudu'ain fil ruku wa fil ibtitah. Hadis yang kedua secara tarjih yaitu hadis yang menyatakan mengangkat tangannya ketika takbiratul ihram dan ketika selesai dari ruku atau bangun dari ruku, menjelang ruku. Wa man kana raya min haula'i ana raf'a faridah humila dalika ala faridah. Nah, tinggal tadi yang mendapatkan hadis yang pertama itu dia bilang ini wajib, dia bilang ini sunnah. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Wa man kana ra'yu annahu nadiba humila dzalika ala nadab. Ketika dia mengambil hadis itu, dia bilang ini tidak wajib tapi sunnah. Wa minhum man dhahaba madhhabal jam'i. Nah, tadi 3 hadis tadi, kalau metode tarjih mengambil salah satunya. Tapi bisa juga hadis tadi diambil semuanya. Itu namanya thariqatul jam'i, digabung. Berarti untuk takbiratul ihram dia pakai hadis yang pertama, kemudian ketika mau ruku dan sujud pakai hadis yang lain. Jadi thariqatul jam' ini kalau mungkin dijama', tidak semua ta'arudul hadis yang bertentangan itu tidak semuanya bisa digabung. Tapi ada hadis yang ta'arud yang berlawanan itu bisa digabung. Contoh, di samping ada hadis dengan tarjih, itu ada hadis dengan nasakh. Contoh begini, hadis nasakh itu. Dulu Rasul melarang yang namanya ziarah kubur. Tapi setelah itu Rasul mengatakan pazuruha. Awalnya Rasul melarang ziarah kubur. Tapi setelah itu Rasul mengatakan pazuruha. Maka kamu ziarah kuburlah, fa innahu tudzakirul maut. Nah, hadis itu bertentangan. Pertama memerintahkan, pertama melarang, kedua memerintah. Namanya ta'arud. Ta'arud ini karena yang hadis yang pertama dan berikutnya diketahui, maka digunakan metode nasakh. Hadis yang pertama dihapus oleh hadis yang kedua. Nah, kalau hadis tadi ini, mana hadis yang lebih dulu? Kalau metode nasakh itu harus mengetahui mana yang dulu, mana yang duluan. Jadi yang duluan dihapus oleh hadis yang berikutnya. Tapi kalau itu nggak ketahuan, maka digunakan metode tarjih. Memilih hadis dari salah satunya. Jadi dari hadis yang 3 tadi, pertama digunakan thariqatut tarjih, yang kedua yaitu dengan digabung. Artinya mengangkat tangannya ketika takbiratul ihram, mengangkat tangannya ketika mau ruku dan bangun dari ruku, itu kan hadisnya berbeda.
Itu namanya thariqatul jam'i. Ketika fainal ulama dhahabu fi hadil asar madhabain, madhabat tarjih wa madhabal jam'i. Madhab yang mengambil hadis yang lebih kuat atau menggabungkan hadis yang ada. Wa sababu fi ikhtilafihim fi hamli raf'il yadain fi shalah hal huwa 'ala nabi au 'alal fardi. Yang berbeda pendapat juga hadis-hadis yang tadi itu dia mengatakan apakah itu sunnah, apakah itu wajib. Wa huwa sababul ladzi qulnahu qabla min anna ba'dhan nas yara anal asla fi af'alihi an tuhmal ala wujub hatta yadlu dalil ala ghairi dalik. Metode pertama, bahwa yang dilakukan oleh Rasulullah itu secara hukum asalnya adalah wajib sudah, kecuali ada penjelasan kalau itu tidak wajib. Jadi dalam hukum begitu ya, kalau sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah berarti itu dianggap wajib, kecuali ada keterangan, ada penjelasan, oh tidak wajib. Karena yang namanya wajib secara dalam bahasa Arab itu namanya ada amrun. Amrun itu apa? Perintah. Kalau antum belajar hukum ada namanya amar, ya. Nah, itu dulu dikata amrun. Amrun itu perintah. Apakah seluruh perintah itu wajib? Nah, itu dia. Ya. Yang namanya perintah itu al-aslu fil amri lil wujub, al-aslu fil amri lin nadab. Tidak semua perintah itu wajib, karena ada perintah yang wajib, ada perintah yang sunnah. Jadi kalau antum baca Quran ada perintah, itu jangan dipahami wajib, harus ada penjelasannya. Karena tidak semua perintah itu wajib. Yang dimaksud perintah itu apa? Yang namanya perintah itu adalah dari atasan ke bawahan. Minal a'la ilal adna. Antum kalau berdoa itu memerintah bukan? Secara teks kan seperti memerintah kan ya? Ya Allah berikanlah saya. Tapi karena yang mintanya dari bawah ke atas, itu namanya bukan perintah, namanya permintaan, disebut doa. Coba antum perhatikan kalimat-kalimat doa itu. Rabbana atina, ya Allah berikanlah saya. Nyuruh Allah ngasih kan, kira-kira begitu. Nah itu amr itu tidak dipahami perintah, amr itu dipahami doa. Sebab yang namanya perintah itu adalah minal a'la ilal adna, dari atasan ke bawahan. Ada perintah dari bawahan? Enggak ada. Dalam ilmu usul fiqh, kalau perintah dari bawahan ke atasan itu bukan perintah namanya, bentuknya amr, kalimatnya, bentuk lafadznya amr, tapi pengertiannya bukan perintah, tapi permintaan, permohonan, atau biasa juga disebut dengan doa. Antum malal wujub hatta yadulla dalil ala dzalik. Wa minhum man ra'a anal asla alla yujad fima soha bidalil. Wadiyun min qauli sabit au ijma'i anau min faraidis shalah ila bidalilin wadihin. Tadi yang mengatakan ra'anal asra ala yuzad, hukum asalnya kita tidak boleh nambah-nambah. Kalaupun ada nambah harus sesuai dengan dalil yang ditetapkan atau ada ijma. Ya dalam khilaf tetap ada. Contoh, boleh nggak kulit kurban itu dijual? Kata Imam Abu Hanifah boleh, dijual boleh.
tapi bukan dikantongin duitnya. Ya, artinya disedekahkan lagi. Karena nggak ada orang yang mau makan kulit. Kulit sementara ini diapain? Dipotong-potong. Enggak kan? Nah, maka boleh nggak kulit itu dijual? Kata Imam Abu Hanifah boleh dijual. Nah, nanti dikasihkannya apa? Duitnya, bukan kulitnya, karena dia tidak mau makan kulit. Nah, permasalahannya kan di kulit biasanya kan ya. Nah, ada pendapat kulit tidak boleh dijual. Nah, kalau tidak boleh jual diapain? Diminta dulu kepada pemiliknya. Kulit diminta oleh panitia. Berarti sekarang milik siapa? Milik panitia. Mau dijual boleh, mau dibuat bedug boleh. Tapi ketika tidak terjadi akad, sekarang kulitnya mau diapain? Dijual, boleh kata Imam Abu Hanifah. Karena kalau orang dibagi kulitnya mau nggak? Ya buat apa, nggak bisa maka kulitnya diselamatkan dengan dijual, nanti baru dibagi duitnya. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Makanya kita tetap dalam mengambil hal-hal tertentu itu mesti ada khilaf. Nah, kalau sudah khilaf mana yang benar? Semua benar kalau sudah khilaf, Pak. Ya, tinggal Bapak mau ngambil yang mana? Sholat subuh pakai kunut dan tidak pakai kunut. Pertanyaannya mana yang benar? Kalau mana yang benar berarti ada yang salah. Dua-duanya benar. Cuma antum mau ngambil yang mana? Nah, itu kembali nanti bisa jadi memahami hadisnya bisa dengan bentuk tarjih atau kualitas hadisnya. Yang salah itu yang nggak sholat subuh, nah, itu jelas. Kalau yang sholat subuh tidak ada salahnya, amma bil kunut au bilaku kunut. Nah, supaya nanti dipahami yang namanya berbeda pendapat itu pertanyaannya jangan mana yang benar, ya, mana yang lebih baik bisa. PDI, Golkar, Demokrat, mana yang benar? Benar semua, gitu. Kalau benar semua, cuma mana yang paling kembali kepada masing-masing. Itu. Jadi kan beda tuh kan ya? Beda pilihan itu adalah memang dia memiliki nilai yang berbeda di hadapan orang itu. Sama dengan hadis juga, ya. Maka berbeda, ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Itu kembali kepada para ahli hadis. Saya kira ini yang disampaikan. Ada beberapa menit lagi. Ini sekedar menambahkan saja. Jadi jangan bikin bingung. Ya, yang jelas apa yang sudah kita lakukan secara kebiasaan itu insya Allah sudah jelas ada dalilnya. Walaupun Bapak nggak tahu dalilnya, gitu kan ya. Ya. Kebiasaan itu insya Allah sudah tidak menyalahi. Maka mungkin kalau ada yang di sini sholat ketika sujudnya angkat tangan, sebetulnya bukan bilang nggak tahu salah, karena nggak tahu dalilnya. Nanti coba sekali-kali boleh dicoba dah, suasana baru. Ya, setelah belajar ini ada kok orang mau sujud angkat tangan gitu kan ya, ada dalilnya. Tapi kan kita terbiasa saja dalam sholat ini. Saya kira ini, saya kembalikan ke moderator, mungkin ada yang menambahkan atau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membuka kesempatan untuk bertanya atau menyatakan sesuatu yang belum bisa dipahami. Hanya satu ya Allah. Coba. Tapi untuk persiapan siapa yang akan bertanya dari sisi utara? Ya, Pak. Ada satu yang sudah menunjuk tangan. Sebelah selatan tidak ada. Di tengah, Bapak ada? Ya, Pak.
Pak, dua, Bapak. Kami silakan Pak Dewi, kami silakan Pak Dewi.